Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Mulna Fasya. Saya dari Fakultas Tarbiyah Bahasa Inggris semester 6. Jadi pada mata pelajaran ini saya akan menjelaskan tentang proverb atau kata kiasan. Proverb sendiri artinya ialah peribahasa kelompok kata mempunyai susunan yang tetap dan mengandung aturan berperilaku, nasihat, prinsip hidup, perbandingan, atau perumpamaan. Peribahasa biasanya digunakan kiasan untuk menggambar maksud tertentu. Tekan itu, Pak. Jadi pengertian lainnya ialah sebuah kalimat sederhana atau singkat biasa digunakan untuk mengumpamakan sesuatu atau kebenaran nyata yang bertujuan untuk mendidik kita untuk bagaimana orang harus berperilaku dan merupakan kesempatan dan percutian layaknya kita. Jadi ada beberapa ciri-ciri proverb. Antara lainnya ialah yang pertama, ini adalah ciri-ciri proverb. Yang pertama adalah kata-kata proverb memiliki bentuk kata yang tetap. Maksudnya itu ialah kata-kata dalam proverb sudah pasti dan tidak dapat diubahnya lagi. Yang kedua ialah proverb biasanya digunakan dengan tujuan menyindir atau juga memperindah bahasa. Biasanya ini digunakan untuk sekolah, untuk contohnya itu seperti indah, bersih pangkal indah, atau bersih pangkal sehat, rajin pangkal pandai. Yang kedua adalah proverb biasanya digunakan dengan tujuan untuk menyindir atau juga memperindah bahasa. Biasanya ini ada di sekolah-sekolah yang untuk bertujuan menyemangati anak-anak sekolah atau anak murid untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Contohnya seperti bersih pangkal sehat atau bersih pangkal indah, seperti itu. Ataupun menyemangati anak-anak ketika belajar seperti rajin pangkal pandai, sukses pangkal kaya. Dan yang ketiga ialah proverb biasa digunakan bahasa yang indah atau mudah diingat. Seperti contohnya yang kedua itu rajin pangkal pandai. Dengan seiringnya kata-kata itu mudah diingat anak-anak, maka anak-anak akan semakin menginginkan kalau mereka itu pandai itu harus rajin belajar, seperti itu. Dan masih ada contoh lainnya seperti proverb biasanya diciptakan atau dibentuk berdasarkan pandangan dan perbandingan yang sangat teliti terhadap alam dan peristiwa yang terjadi atau berlaku dalam masyarakat. Maksudnya itu ialah kata-kata ini sangat berlaku pada masyarakat sekitaran di daerah tempat tinggal kita. Dan yang kelima, yang terakhir ialah proverb dibentuk dengan ikatan bahasa yang padat dan indah sehingga peribahasa akan melekat di masyarakat hingga turun-menurun. Contohnya itu seperti tak kenal maka tak sayang. Kata-kata itu kan sudah lama sekali yang kita kenal, ya kan. Jadi untuk orang-orang baru yang baru menempati suatu daerah, maka orang tersebut pause dulu. Jadi yang kelima adalah proverb dibentuk dengan ikatan bahasa yang padat dan indah sehingga bahasa akan melekat dari masyarakat hingga turun menurun. Seperti orang zaman dulu, seandainya ada satu daerah zaman dulu, ya, ini kita zaman dulu,
Maka orang masyarakat tuh ngomong kayak gini pasti, tak kenal maka tak sayang. Jadi dengan seiringnya waktu daerah tersebut akan memasuki orang baru. Jadi dengan peribahasa tersebut maka makin banyak orang mengenal, berarti mereka makin menyayangi satu sama lain. Saya memang antara lainnya itu seperti saling mengenal, kalau jumpa tuh saling sapa menyapa seperti itu. Adapun selanjutnya ialah jenis-jenis dari proverb, antara lain 불타오르네. Nah, jadi selanjutnya adalah proverb, jenis-jenis proverbnya. Yang pertama adalah bidal atau pameo. Maksudnya bidal adalah salah satu jenis peribahasa yang mengandung ungkapan baik itu sendiri. Bidal adalah salah satu peribahasa yang mengandung ungkapan baik itu sendirian, ejekan juga peringatan. Contohnya hidup segan mati tak mau, malu bertanya sesat di jalan dan sebagainya. Yang kedua adalah pepatah. Pepatah adalah salah satu jenis peribahasa yang mengandung ajaran atau nasihat orang-orang tua yang biasa peribahasa digunakan untuk mematahkan lawan bicaranya. Biasanya pepatah ini untuk orang yang sedang berdebat. Contohnya itu sebagai bagai bumi dan langit, bagai kejatuhan bulan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi membukit, biar lama asas lama, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu perumpamaan. Perumpamaan adalah jenis peribahasa yang sering kata-katanya menggunakan keadaan atau kelakuan seseorang untuk mengambil perbandingan dari alam sekitar, dan biasanya diawali dengan kata bagai, baik, dan lain sebagainya. Contohnya tuh bagai pinang dibelah dua. Maksud bagai pinang dibelah dua tuh ada orang yang kembar sekali, tapi mereka tuh nggak ada hubungan darah dagingnya sama sekali gitu. Dan juga yang kelima itu tamsil atau ibarat. Oh, salah. Yang keempat adalah ungkapan. Ungkapan sendiri itu kalimat yang tentang keadaan kelakuan seseorang yang dinyatakan dengan pepatah atau beberapa patah kata. Contohnya kabar angin, besar kepala, dan sebagainya. Maksudnya itu kayak apa yang di lingkungan kita tuh seperti itu. Kalau seandainya ada tetangga atau ada beberapa orang yang sombong, jadi maksudnya tuh kayak besar kepala, dia tuh sombong gitu. Ataupun kabar angin tuh kayak cuma dengar aja, bukan dari kabar satu orang tersebut, enggak seperti itu. Dan yang kelima adalah tamsil atau ibarat. Tamsil adalah kalimat yang kiasan yang sering digunakan ibarat bertujuan untuk membandingkan suatu hal atau perkara. Contohnya tua-tua keladi makin tua makin menjadi, dan lain sebagainya. Dan yang keenam itu semboyan. Semboyan ini enggak asing lagi di tengah kita ya. Contohnya tuh kumpulan kata, kalimat, atau frasa digunakan sebagai prinsip atau pedoman. Yang seperti yang kita bilang sebelumnya tuh seperti hemat pangkal kaya, bersih pangkal sehat, seperti itu. Dengan adanya kata-kata itu kita akan makin bersemangat untuk tujuan tersebut. Jadi kita akan menjelaskan contoh proverb. Yang tadi itu kan jenisnya. Kalau ini adalah contohnya. Contoh yang pertama adalah bida atau pameo. Contohnya itu seperti ini.
Contohnya seperti the early bird catching the worm. Proverb ini menggunakan gaya peribahasa yang bertujuan untuk mengingatkanmu atau orang lain bahwa orang yang cepat akan mendapatkan manfaat. Jika di bahasa Indonesia kan, yang bahasa Inggris tadi adalah siapa cepat dia dapat. Dan yang kedua itu seperti an apple a day keeps the doctor away. Yang maknanya itu seperti kesehatan itu penting. Ingatkan dirimu untuk memiliki kebiasaan sehat dengan peribahasa ini. Dan yang ketiga itu action speak louder the words. Kata-kata bukan apa-apa jika tidak ada bukti yang menguatkan dalam hal ini. Bukti adalah aksi. Dan yang selanjutnya adalah leave no stone unturned. Artinya itu bukan membalik semua batu yang ada, tapi look everywhere atau lihat berbagai aspek. Nah, jadi hanya seperti ini yang bisa saya jelaskan. Jadi kesimpulan dari pelajaran proverb ini ialah tidak jauh beda dengan ketika kita belajar peribahasa. Peribahasa itu kan ada berbagai macam, seperti 6 macam-macam ini. Jadi beda maknanya, beda pula jenisnya, beda pula fungsinya. Jadi kesimpulan fungsi dari proverb atau peribahasa ini ialah mengingatkan, mempermudah, memperindah bahasa supaya mudah diingat oleh ingatan. Jadi seperti itu. Apalagi ada juga temannya dari proverb ini ialah puisi. Jadi hanya puisi itu gunanya hanya memperindah bahasa, bukan untuk diingat gitu. Beda sama proverb peribahasa ini. Jadi banyak pula contoh jenis juga beda dari berbagai aspek. Jadi sekian dari pengertian proverb saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.